Minum bir di Roots mah halal. Lebih halal dari sabu. Dan thank you banget untuk cewek-cewek yang berkerudung di sini, tapi lu asik banget. Kita ketemu di neraka. Fuck Habib Rizik. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan ya kalimat ini, karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh, ngedit fotonya, dibuat begini, buat begitu, keluar aja kalimat tuh, udah tuh, ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan, paling ringan tuh, paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi, kalau antum menyakiti ulama, nyakitin Nabi. Di begitu disebut syarafan, ahli ilmu itu bedanya dengan orang biasa. Begitu dia bermohon kepada Allah, seketika dikabulkan. Ahli ilmu tuh. Makanya kalau doa antum pengen cepat dijawab, datangin majelis ilmu, rajin belajar. Yang tadi yang betul-betul. Makanya Nabi Sulaiman itu, waktu pengen mindahkan arusnya, istananya Balkis, ya Ratu Balkis pengen dipindahin. Ifrit dan nantangin Ifrit. Ya, nih, antum sebelum turun tuh, naik, sebelum turun lagi dudukin singgasana, pindah tuh. Gitu. Waduh, luar biasa tantangannya. Tiba-tiba ada yang jawab, ada lagi yang lebih hebat. Tiba-tiba disebutkan oleh Quran, satu orang dari kalangan ahlul ilmi. Ahlul ilmi, bukan jin, bukan malaikat, bukan macam-macam. Insya Allah sebelum kedip dah ada tuh. Ifrit aja sebelum duduk bangkit baru ada. Itu kan cepet banget tuh mindahin sesuatu. Bisa nggak mindahin kubah Al-Azhar? Ya, misal ke galaksi. Oh bisa, Ustadz tinggal bangun aja, begitu bangun pindah kubah. Masya Allah. Udah nantangin Ifrit tuh, tiba-tiba ada jawaban dari ahlul ilmu. Dengan izin Allah, kata ahlul ilmi, dengan izin Allah sebelum kedip udah pindah. Bengong Ifrit, bengong. Oh, belum kedip udah pindah tuh. Saya aja sebelum bangkit, dia sebelum kedip gitu kan. Luar biasa tuh. Apa yang terjadi sesungguhnya? Doanya. Ternyata apa yang terlintas di hati orang berilmu itu, orang ilmunya benar, yang ilmunya benar, kalau udah terlintas di hati jadi doa. Sebelum diucapkan. Begitu terlintas langsung pindah, betul pindah. Tuh, syaraf namanya tuh. Dikala pengen cepat dikabulkan, makanya sering orang datang ke ulama minta doa. Ini saya bingung orang sekarang, orang dulu ke ulama minta doa, orang sekarang minta foto. Touch selfie, bingung saya. Ya. Di orang dulu minta doa, ini orang minta foto. Ya, dilarang sih enggak, cuman sayang gitu. Ya, dulu begitu ada seorang alim besar tuh di Bosnia dulu. Daerah-daerah Balkan lah pokoknya itu. Wah, itu jangan main-main lah kalau sama ulama-ulama yang tawadhu, yang sudahlah udah levelnya itu sudah tinggi, sudah baik gitu kan, yang ikhlas, yang macam-macam. Itu ada anak-anak muda pengen bermain-main, kurang lebih 3-4 orang. Ya, ngerjain ulama. Apa yang dikerjakan? Dia bawa kemudian keranda jenazah. Temannya suruh tidur di situ. Yuk kita kerjain nih. Katanya ulama hebat, kita bisa tipu dia. Mau main-main. Begitu sudah datang di tempat itu, dia sampaikan, ya Syekh Fulan, namanya Syekh Yazo, ya. Ya, begitu datang di situ, coba katanya ini ada yang meninggal. Bisa nggak saya sholatin gitu ya kan? Mereka udah nahan tawa-tawa. Tapi ini ustadzan aja nih ulamanya, alimnya ustadzan. Dia katakan, benar ini meninggal. Ya. Ini yang disolatin yang hidup apa yang meninggal? Tuh. Yang disolatin hidup apa meninggal? Mereka jawab, tidak ada orang hidup disolatin saya katanya. Yang ada orang meninggal. Sampai 3 kali nanya, 3 kali. Dia orang hidup apa meninggal? Orang meninggal katanya. Orang hidup apa meninggal? Orang meninggal. 3 kali disebutkan. Begitu sudah 3 kali, tanya lagi sayanya. Ini orangnya baik apa enggak? Ini baik. Orangnya bagus, baik. Ya, kami bersaksi. Makanya kalau ada yang meninggal suka ada yang nanya. Ya, ahada khair, gitu kan? Itu sunnah Nabi juga. Awas, bukan sembarangan, bid'ah itu bid'ah. Bid'ah dari mana? Bukan, zaman Nabi ada. Nabi itu kalau mau nyolatin jenazah nanya dulu, ini orang baik nggak? Nabi orang baik nggak nih? Baik, sholatin oleh Nabi. Tapi kalau ada masalah, kalian aja yang sholatin. Diambil oleh para ulama. Makanya cara nafsirin teks itu lihat ahwal ulama. Kata para ulama, kita memastikan yang kita sholatkan itu baik. Kalau kurang baik, kita doakan jadi baik. Kalau baik, kita mintakan pada Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Maka orang nanya, ahada khair, yuk kita sholatin bareng-bareng, kan? Dalam sholat kita doakan dengan baik, itu maksudnya. Ditanya, apa ini orang baik? Baik, itu baik. Maka doakan, kata beliau, yuk kita sholatkan mudah-mudahan husnul khatimah. Disolatkan. Sholat benar-benar, sholat. Begitu selesai langsung pergi. Begitu pergi ketawa anak muda ini. Katanya ulama beneran kita tipu. Katanya ulama beneran kita tipu juga. Kena deh kalau kata bahasa sekarang gitu kan. Ketawa mereka semua, begitu ketawa dia panggil yang di keranda. Hei bangun, kita udah menang katanya. Bangun, gak ada jawaban.
begitu dibuka sudah kaku. Selesai, wafat dia. Oke, jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan ya kalimat ini, karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh, ngedit fotonya, dibuat begini, buat begitu, keluar aja kalimat tuh, udah tuh, ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan, paling ringan tuh, paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi, kalau antum nyakiti ulama, nyakitin Nabi. Itu hadisnya ada, wa innal ulama warathatul anbiya di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi. Antum punya warisan, warisan antum diambil orang, marah antum kan? Antum punya warisan tanah antum, warisan bapak diambil orang, antum marah. Ya warisan Nabi diambil antum, dicela antum, ya Nabi marah lah. Paham ya? Ya, yang paling bahaya, ulama itu ditempatkan nomor 3 oleh Allah setelah malaikat. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi. Ulama urutannya ditempatkan oleh Allah, dipuji. Antum ganggu ulama, ya Allah marah. Paham ya? Kenapa tegang begini? Ya. Ah, itu mesti hati-hati. Awas jangan salah kontrol. Jangan salah kontrol ya. Jangan celah, jangan apa-apa dan sebagainya. Ini seringkali begini nih, karena konstelasi politik juga sekarang nih, pilpres apa-apa, mungkin di setiap kubu ada ulama, ada apa. Kita hormati, mungkin masing-masing punya ijtihad. Ya. Kalaupun misalnya ada sesuatu yang keliru, jangan dan diolok-olok, tidak. Kita doakan dengan baik. Pilihan boleh beda, silahkan. Ya, itu tidak ada masalah. Tapi jangan berselisih, jangan sampai ribut dan sebagainya. Paham ya? So, apalagi kemudian menjelek-jelekan ulama itu tidak boleh. Ya, mendoakan boleh. Ya Allah, mohon jadikan hadar rais gini disebut si fulan, amin, kita aminkan, amin, kan? Nah, itu boleh, silakan aja. Ya, pas diralat gak sempat ngaminin lagi juga nggak apa-apa, ya nggak ada masalah gitu. Nggak usah rame, biasa aja, gitu ya, biasa aja. Ya nggak usah langsung dicari, disusul, gini gitu kan, kasihan juga gitu kan.